Belajar bahasa Indonesia menyenangkan? Bersama Kak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam literasi. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Bahagia sekali Kak Amel dapat berbagi materi bahasa Indonesia. Adik-adik yang hebat, kali ini Kak Amel akan membahas materi teks cerita sejarah kompetensi dasar 3.39 3.40 kelas 12 semester 1. Tujuan pembelajaran mampu menganalisis struktur dan kebahasaan cerita sejarah. Ingin tahu? Yuk simak baik-baik ya. Peta konsep teks cerita sejarah meliputi 1. Perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah. 2. Struktur teks cerita sejarah. 3. Kebahasaan teks cerita sejarah. Perhatikan gambar berikut. Gambar ke-1, gambar kedua, dari kedua gambar tersebut, bagaimana membedakan teks sejarah dengan teks cerita sejarah? Pernahkah kalian membaca cerita atau novel yang berlatar belakang sejarah? Apa perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah? Perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Teks sejarah, pertama, peristiwa pernah terjadi, sedangkan cerita atau novel sejarah, peristiwa tidak pernah ada atau bersumber rekaan. Kedua, sejarawan terikat proses masa lalu, tidak dapat direka atau ditambahkan. Sedangkan novelis bebas menciptakan imajinasinya, mulai mengatur latar, tempat, tokoh, hingga cerita. Ketiga, hubungan yang ada sekarang dapat dilacak eksistensinya di masa lampau sebagai bukti. Sedangkan novel sejarah, faktor kerekayasaan membuat kepaduan cerita dan ada relevansinya sehingga juga ada hubungannya dengan situasi sejarah. Keempat, sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan novel sejarah, pengarang terikat fiksi, tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi. Kelima, pelaku, situasi, dan kondisi hidup semua harus sesuai dengan kenyataan. Sedangkan novel sejarah, pelaku, situasi, dan kondisi hidup semua adalah hasil imajinasi. Setelah memahami perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah, pastinya sudah dapat menentukan perbedaannya, bukan? Sekarang, mari kita tentukan gambar di bawah ini. Manakah teks sejarah dan teks cerita sejarah? Manakah yang merupakan gambar teks cerita sejarah? Gambar ke-1 adalah teks cerita sejarah, terdiri dari Gajah Mada, Rumah Kaca, novel Pangeran Diponegoro, dan Raden Fatah. Sedangkan gambar kedua adalah teks sejarah, terdiri dari Proses Kemerdekaan Republik Indonesia, Tragedi Trisakti, dan Sumpah Pemuda.
Lalu bagaimana dengan struktur teks cerita sejarah? Baik, mari kita simak bersama. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan cerita atau orientasi. Kedua, pengungkapan cerita. Ketiga, menuju konflik atau rising action. Keempat, puncak konflik atau komplikasi. Kelima, penyelesaian atau resolusi. Dan terakhir adalah koda. Orientasi, setting cerita, mengatur tempat, waktu, tokoh, penokohan, dan peristiwa. Pengungkapan peristiwa adalah peristiwa awal meliputi permasalahan atau pertentangan para tokoh. Ketiga, menuju konflik, yaitu terjadi peningkatan perhatian, emosi, dan masalah. Komplikasi, permasalahan memuncak atau klimaks cerita sehingga cerita mendebarkan. Resolusi, wujud akhir cerita dari kondisi atau nasib yang dialami tokoh utama. Koda, pesan atau komentar cerita disampaikan pengarang atau diwakili tokoh dalam cerita. Yuk sekarang kita pasangkan struktur teks cerita sejarah yang sebelumnya sudah kita bahas. Tujuannya untuk menguji pemahaman kita. A. Mengenalkan setting tempat, waktu, alur tokoh dan peristiwa adalah betul, orientasi. B. Peristiwa awal menimbulkan konflik. Betul, nomor 2, pengungkapan peristiwa. C. Meningkatnya perasaan dan bertambahnya kesulitan tokoh. Betul, nomor 3, menuju konflik. D. Cerita mendebarkan atau klimaks dan perubahan nasib beberapa tokoh adalah 4. Puncak konflik. E. Akhir cerita berisi situasi atau nasib akhir yang dialami tokoh utama. 5. Resolusi. Dan F. Penutup, komentar atau pesan disampaikan oleh pengarang atau tokoh adalah 6. Koda. Kamil berharap semoga penyampaian ini membuat kalian semakin mengerti tentang struktur teks cerita sejarah. Selanjutnya kita akan membahas kebahasan teks cerita sejarah. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa ya di-share agar teman-teman kalian semakin memahami. Wassalamualaikum, salam literasi.